Allah Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui terhadap semua yang dilaksanakan dan ditetapkan. Sebagaimana juga Allah Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui terhadap semua syariat dan semua yang diperintahkan. Allah menciptakan berbagai tanda-tanda kekuasaannya sesuai yang Dia kehendaki. Dia pun menetapkannya untuk memperingatkan hambanya dengan tanda-tanda tersebut. Allah mengingatkan kewajiban hamba-hambanya yang menjadi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, dan tidaklah kami memberi tanda-tanda itu melainkan untuk menakut-nakuti. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 59. Lebih tegas lagi, Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, Dia Allah Maha Berkuasa untuk mengirimkan azab kepada kalian dari atas kalian atau dari bawah kaki kalian, atau Dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kalian keganasan sebagian yang lain. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 65. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Imam Bukhari meriwayatkan tatkala turun firman Allah Ta'ala dalam surat Al-An'am, Rasulullah SAW berdoa, aku berlindung dengan Zat-Mu. Datangnya gempa bumi juga dimaknai oleh banyak ulama dengan semakin dekatnya akhir zaman. Meskipun tidak termasuk kepada tanda-tanda kiamat kecil ataupun kiamat besar, para ulama sepakat bahwa kedatangan Imam Mahdi yang merupakan tanda-tanda kiamat diawali oleh banyaknya gempa bumi yang terjadi. Rasulullah bersabda, aku kabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus Allah ke tengah umatku ketika banyak terjadi perselisihan antara manusia dan gempa-gempa. Maka ia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kejujuran, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kesewenang-wenangan dan kezaliman. Hadis riwayat Ahmad. Selain banyaknya terjadi gempa, perselisihan antar manusia juga akan merebak sebelum munculnya Imam Mahdi. Bahkan dalam hadis lain dikatakan kiamat tidak akan terjadi sehingga banyak terjadi gempa. Tidak akan datang kiamat sehingga banyak terjadi gempa bumi. Sahih Bukhari. Dan ketika hari akhir telah datang, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan kita tentang kondisi maha dahsyat yang terjadi di muka bumi. Allah berfirman, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi menjadi begini? Pada hari itu bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Rabb-Mu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Al-Quran Surah Al-Zalzalah ayat 1-5. Dalam surat ini Allah mengabarkan apa yang terjadi pada hari kiamat, di mana saat itu bumi bergoncang begitu dahsyatnya dan meruntuhkan segala yang ada di atasnya. Juga akan diterangkan bagaimanakah setiap amalan baik dan jelek akan menuai balasannya. Bumi menjadi saksi bagi setiap orang yang dahulu telah beramal di atasnya, dan Allah memerintahkan untuk memberitahukan amalan-amalan manusia. Lebih lanjut, Allah berfirman, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Al-Quran Surah Al-Zalzalah ayat 6-8. Sungguh, sebuah kejadian yang tak terbayangkan kengeriannya. Hanya Allah pemberi taufik untuk kita mengingat hari akhir, dan Allah lah yang memberi kita petunjuk. Allah berfirman, ialah Allah, Rabb langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang maha perkasa lagi maha pengampun. Al-Quran Surah Shad ayat 66. Dalam firman lainnya, Allah berfirman, dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan, dialah yang membolak-balikan siang dan malam, tidakkah engkau berfikir? Surah Al-Qasas ayat 28. Semua yang terjadi di alam ini adalah kekuasaan Allah yang maha mengatur alam semesta. Musibah, berkah, rezeki, juga kematian adalah ketetapan yang Allah berikan untuk hambanya. Semoga informasi ini menambah kekayaan khasanah Islam kita dan memberikan pencerahan bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gempa bumi sebagai peringatan atau musibah, rahmat atau azab tetaplah sebuah bencana yang mampu merenggut korban manusia. Meski demikian, ada janji manis dari Rasulullah untuk mereka yang meninggal akibat bencana. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Syuhada, orang-orang yang mati syahid itu ada 5. Orang mati karena terkena penyakit taun atau lepra, orang yang meninggal karena sakit perut, orang yang mati tenggelam, orang yang tertimpa bangunan rumah atau tembok, dan orang-orang yang gugur di jalan Allah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para ulama berpendapat, mereka meninggal atas sebab gempa juga akan mendapatkan balasan yang sama dengan orang-orang yang berjihad dan wafat di jalan Allah di akhirat. Namun, mengurus jenazah korban gempa dibedakan dengan mengurus mereka yang mati syahid dalam keadaan perang membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara perbedaannya adalah bahwa mereka yang mati syahid bukan karena perang tetap wajib dimandikan dan dikafani, sedangkan yang mati syahid karena perang tidak perlu dimandikan dan juga tidak perlu dikafani. Lalu bagaimana jika korban jiwa akibat bencana terlalu banyak? Apakah perlu dikafani dan dimandikan satu persatu? Pada banyak kasus, gempa menelan banyak korban jiwa seperti gempa dan tsunami Aceh 2004. Jika kondisi ini terjadi, para ulama membolehkan mensolatkan jenazah secara massal. Inti dari pengurusan jenazah korban bencana adalah sama seperti halnya jenazah umat muslim pada umumnya, tetapi ada penyesuaian terkait dengan kondisi jenazah tersebut dengan prinsip menghargai tubuh mereka. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Memecahkan tulang mayat hukumnya seperti memecahkan tulangnya ketika ia masih hidup. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian dalam hal pemakamannya, mayoritas ulama memperbolehkan penguburan massal dengan catatan karena kondisi darurat seperti kondisi perang atau bencana alam. Pada saat itu sangat banyak korban jiwa yang berjatuhan sehingga akan sulit jika harus menggali kubur satu persatu korban yang meninggal. Pendapat ini dikuatkan dengan ucapan Nabi setelah kekalahan umat muslim di perang Uhud, bahwasanya Nabi SAW menggabungkan antara 2 orang di antara orang-orang yang terbunuh dalam perang Uhud. Hadis riwayat Bukhari. Sementara itu, ulama juga berpendapat pencampuran jenazah laki-laki dan perempuan dalam satu galian kuburan massal hanya jika kondisi benar-benar terdesak dan darurat. Dengan catatan, peletakan jenazahnya harus diatur sedemikian rupa. Mayat laki-laki dihadapkan samping kiblat, disusul di belakangnya mayat perempuan, kemudian di belakangnya lagi mayat anak kecil. Di antara mayat-mayat tersebut diberi batas taburan tanah. Inilah dasar bagi seluruh umat muslim untuk memuliakan jenazah, termasuk korban jiwa dalam bencana gempa bumi. Mengurus jenazah dari mensucikan hingga menguburkan adalah kewajiban sosial atau fardhu kifayah dalam syariat Islam. Lalu bagaimana dengan mereka yang masih selamat? Tidak ada amalan yang disebut secara khusus oleh Nabi Muhammad SAW. Hanya saja beberapa ulama mengambil hadis umum untuk amalan yang bisa dilakukan segera setelah gempa. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau salat 2 rakaat dan masing-masing rakaat 3 kali ruku seraya berkata, "Seperti inilah salat karena terjadinya bencana, tanda-tanda kekuasaan Allah atau alam." Hadis riwayat Baihaqi. Ulama berpendapat sholat setelah gempa tersebut lebih baik dilakukan sendiri dan tidak disunnahkan berjamaah. Hal ini merujuk pada perintah khusus sholat jemaah yang dilakukan ketika gerhana matahari dan bulan. Begitu pula, ketika terjadi musibah semacam itu, dianjurkan bagi kaum muslimin untuk menyayangi fakir miskin dan memberi sedekah kepada mereka. Nabi SAW bersabda, "Sayangilah saudara kalian, maka kalian akan disayangi." Hadis riwayat Ahmad. Beliau juga berkata, "Orang yang menebar kasih sayang akan disayang oleh Allah yang Maha Penyayang. Sayangilah yang di muka bumi, kalian pasti akan disayang oleh Allah yang berada di atas langit." Hadis riwayat At-Tirmidzi.
You're safe. Do what you want. Ultimately, you will have to go in front of Allah subhanahu wa ta'ala. Has begun. If the equivalent of a pinhead of Jahannam were to open, every single individual in this earth would die because of the intensity of that fire. Why didn't we listen? Why didn't we understand? They will curse themselves, they will degrade themselves, they will feel disgraced. The angel will say, didn't a Nabi came to you? Didn't a Mundhir, didn't a warner came to you? Allah Ta'ala is watching. You think Allah Ta'ala doesn't see the zulm taking place in the world? Is Allah asleep? Ma'adallah? Be warned. There's no turning back. There will be no injustice towards any being. Today there will be justice. Today there will be badla. Today there will be haqq. بسم الله الرحمن الرحيم جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار